Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Fajar Julanda dengan NPM 0651233132 dari kelas ekstensi atau kelas O. Pada hari ini saya ingin menjelaskan cara replikasi master to master untuk ujian akhir praktikum distributed database. Baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama, di sini sebelum kita melakukan praktik ini, kita masuk terlebih dahulu pada bagian Windows Defender Firewall. Lalu kita masuk pada bagian Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, pada bagian sini kita off-kan pada untuk private network setting dan juga public network setting. Ini bertujuan nantinya agar antara master 1 dan master 2 itu terhubung. Setelah itu kita masuk kepada CMD yang di login pada XMPP. Dan sebelum itu di sini sebenarnya saya udah melakukan prakteknya, dan sekarang saya ingin menjelaskan saja beberapa langkah-langkah yang telah saya lakukan. Pertama, di sini kita untuk bagian master pertama itu ingin mengecek terlebih dahulu alamat IP dengan cara memasukkan kode yaitu IP config. Dan di sini tertera untuk IP address master pertama yaitu 192.168.56 dan .1. Dan ini perlu dicatat baik-baik, nantinya akan digunakan saat konfigurasi. Lalu di sini kita lanjut untuk mencoba ping terhadap master yang kedua ya. Dan sebelum itu kita akan melakukan login terlebih dahulu pada master yang kedua yang akan saya buka pada VirtualBox. Nah, di sini saya sudah masuk ke VirtualBox dan CMD-nya, tapi sebelum itu seperti yang tadi pada bagian security atau Windows Defender-nya itu sama di off-kan, bertujuan untuk memudahkan koneksinya nanti. Oh, sebelum itu juga di sini saya sebelum melakukan praktik tadi itu melakukan konfigurasi pada XMPP-nya. Yang pertama tuh saya melakukan konfigurasi my.ini pada XMPP dengan menambahkan sintak atau kode pada bagian sebentar. Nah, pada bagian sini. Jadi di sini saya menambahkan kode inodb plus logattr commit dan juga scnc binlog. Dan juga ini tuh sebelumnya dia ada tanda pagar, atau tanda pagar ini tandanya itu komen. Nanti kode-kode yang bertanda pagar ini pas di running itu tidak terbaca atau tidak dieksekusi. Habis itu kita pastikan server ID-nya di sini dihilangkan tanda pagarnya, dan juga untuk server ID pada master 2 itu cuma nilainya 1. Itu kita bisa save dengan melakukan Ctrl S atau CTRL-S. Habis itu kita masuk ke bagian CMD pada master 1. Nah, seperti yang dilakukan pada master pertama, di master kedua ini juga kita melakukan IP config terlebih dahulu untuk mendapatkan alamat
IP address pada master 2. Nah, setelah saya melakukan pemasukan IP config ini, muncul alamat IP-nya yaitu pada bagian sini, yaitu 192.168.56.101. Begitu kita lanjutkan untuk melakukan ping terhadap master pertama. Pada master kedua di sini kita melakukan ping dan juga memasukkan alamat IP address master 1 atau komputer 1. Nah, ini output setelah kita melakukan ping dengan pemberitahuan. Jika pemberitahuan seperti ini tandanya ping berhasil dilakukan. Dan juga di sini lanjut untuk kita login terlebih dahulu kepada MySQL-nya dengan cara MySQL min root. Nah, setelah itu kita membuat terlebih dahulu akun dengan cara memasukkan create replication /on bintang titik bintang to, dan ini Dodi ini yaitu nama user nantinya yang akan kita pakai, dan juga untuk 132 ini yaitu password yang akan kita pakai nantinya. Selanjutnya di sini ada plus privilege. Ini tuh fungsinya untuk membuat ulang hak akses user. Nah, habis itu kita plus tables with read log. Nah, di sini tuh kita menjalankan atau mengunci tabel hanya untuk tabel itu bisa dilihat saja, tidak bisa dimodifikasi. Oh, dan sebelum itu juga kita tadinya sudah menyalakan XAPP pada bagian sini. Baik, kita lanjut. Selanjutnya di sini kita melakukan plus privilege lagi untuk menjalankan atau memuat ulang hak akses user setelah kamu mengubahnya secara manual di database. Dan di sini juga kita langsung melakukan plus tables with read log atau membuka kuncian pada table. Nah, di sini kita langsung melakukan show master status. Ini bertujuan menampilkan nama file yang akan kita gunakan nanti dan juga posisi yang akan kita gunakan nanti. Nah, habis dari sini kita langsung pindah kepada bagian master yang pertama. Nah, seperti yang tadi sebelum kita melakukan konfigurasi pada master pertama atau komputer pertama, di sini kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada XAPP dengan file bernama my.ini. Nah, di sini seperti yang tadi kita merubah dan juga menambahkan pada bagian saya cari terlebih dahulu pada bagian sini seperti yang dilakukan pada komputer 2 tadi. Tetapi yang berbeda di sini yaitu jika untuk komputer 2 tadi kita menggunakan server ID-nya pada bagian sini. Untuk komputer pertama kita gunakan server ID-nya pada bagian bawahnya lagi, yaitu terletak pada bagian sini, yaitu server ID-nya sama dengan 2. Di situ ketika kita sudah menggunakan atau ketika kita sudah melakukan modifikasi pada file .ini itu langsung kita Ctrl S untuk menyimpan hasil modifan kita. Setelah itu kita langsung masuk pada command prompt untuk XAPP ini. Nah, setelah kita melakukan pemodifan tadi, kita juga tidak lupa
menyalakan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya itu sendiri. Untuk langkah selanjutnya di sini kita yang pertama seperti biasa melakukan login terlebih dahulu pada MySQL dengan cara memasukkan MySQL menu root. Setelah kita masuk pada database MySQL, kita dilanjutkan untuk membuat akun dengan cara memasukkan change master to dan dilanjutkan untuk master hostnya itu pada bagian sini untuk master host yang kita masukkan itu master host yang ada di komputer 2 atau di master 2. Nah, dilanjutkan untuk master usernya juga ini kita masukkan nama usernya itu sesuai dengan apa yang kita buat di komputer 2. Untuk passwordnya kita masukkan 132 dan juga untuk MySQL bin ini tuh kita lihat di komputer 2 yang telah kita buat tadi. Contohnya pada bagian sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk username-nya itu ada di sini yang telah kita buat di komputer 2 dan juga untuk passwordnya juga berada di komputer 2 yang telah kita buat tadi. Dan untuk nama filenya itu sendiri di sini setelah kita melakukan show master status otomatis nanti akan muncul nama file dan juga posisi. Setelah itu kita pastikan ingat-ingat untuk nama file dan juga posisi yang telah ada pada komputer 2. Nah, ini sudah sesuai master log filenya itu MySQL bin titik 000005 dan juga master log posisinya itu 648. Nah, setelah itu kita enter dan juga kita langsung menjalankan start slab menjalankan pembacaan aplikasinya itu sendiri. Dan plus log ini juga seperti yang saya bilang tadi untuk memuat ulang hak akses user setelah mengubahnya secara manual di database. Setelah itu kita lakukan show slab /g. Ini tuh untuk menampilkan slab status dan juga untuk /g ini bertujuan untuk output yang nantinya akan secara vertikal atau ke bawah. Saat kita melakukan show slabs, pastikan pada bagian slab IO running dan juga slab SQL running itu berisikan yes atau replikasi pada komputer 1 ke komputer 2 itu berjalan sempurna. Nah, setelah itu kita dilanjut untuk membuat replikasi seperti yang tadi untuk komputer pertama, yaitu untuk komputer pertama di sini menggunakan username-nya itu dengan nama Fajar dan juga untuk TSAD-nya itu 132. Nah, pada bagian sini dilanjut untuk plus privilege lagi dan juga seperti yang tadi plus tables with read log untuk bertujuan hanya bisa membaca pada table. Nah, setelah itu sebelum kita pindah lagi ke komputer 2, kita melakukan show master terlebih dahulu untuk melakukan atau ingin melihat status yang akan kita nanti lengkapi di komputer 2. Nah, setelah kita lakukan show master itu akan muncul nama file dan juga posisi yang akan kita gunakan pada komputer 2 nantinya. Setelah itu kita unlock tables plus login. Nah, setelah bagian sini kita langsung pindah terlebih dahulu kepada komputer 2. Pada komputer 2 di sini kita langsung membuat atau memasukkan kode change master to
Nah, untuk master hostnya pada komputer 2 ini kita memasukkan IP address yang dimiliki komputer 1 dan juga user dan juga passwordnya sesuai yang kita buat tadi itu pada bagian sini. Nah, selanjutnya untuk bagian master log file ini seperti yang dilakukan pada komputer pertama, ini tuh berasal dari show status pada komputer 1. Lalu kita masukkan pada master log file dan juga master log posisi. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan start slaps atau menjalankan replikasinya itu sendiri. Setelah kita menjalankan, kita lihat status pada komputer 2 ini dan pastikan pada bagian slab IO running dan juga slab SQLG running ini berisikan yes atau replikasi koneksi antara komputer 1 dan komputer 2 itu terhubung. Nah, sebenarnya setelah kita melakukan yang terakhir dan memastikan slab IO running pada komputer 1 dan juga komputer 2 telah berhasil, ini replikasi antara master to master telah selesai. Cara mengetahuinya bagaimana? Dengan cara contohnya kita ingin membuat di sini database yang bernamakan create database percobaan titik. Nah, di sini ada output query oke. Ini tuh tandanya query yang telah kita masukkan itu berhasil dijalankan. Setelah itu kita lakukan show database. Nah, pada database yang dimiliki pada komputer 1 ini sudah terdaftar database yang bernama percobaan tadi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita melakukan show database terlebih dulu pada komputer 2 dengan tujuan ingin mengetahui apakah replikasi master to master ini berjalan sempurna atau tidak. Dengan cara kita melakukan show database. Harusnya pada show database ini nantinya pada bagian list database itu terdapat database yang bernama percobaan. Lalu kita enter. Nah, di sini percobaan atau database yang bernama percobaan itu telah ada. Dan kata lain, komputer 1 dan juga komputer 2 itu telah terhubung antara database. Nah, setelah itu kita langsung lanjut membuat database. Nah, database saya di sini ingin membuat database yang berjudul inventory gudang. Langsung kita masuk pada bagian head MySQL. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu tadi yaitu inventory gudang atau nama database saya yaitu inventory gudang. Nah, setelah itu saya membuat tabel yang bernamakan tabel barang, yang kedua tabel gudang, yang ketiga tabel transaksi keluar, dan juga yang keempat transaksi masuk. Nah, setelah itu setelah saya membuat tabel yang telah saya buat tadi dan telah saya running, selanjutnya saya di sini memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk tabel-tabel yang telah saya buat. Seperti di sini ada untuk isi tabel barang yaitu ada kardus besar, botol plastik, kabel listrik, paku baja dan tembok, dan juga untuk stoknya juga di sini sudah saya isi. Dan juga untuk isi tabel gudang
ada isi untuk tabel transaksi masuk dan juga ada tabel untuk transaksi keluar. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu masing-masing data apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah terlihat semua data yang telah saya buat tadi itu sudah masuk pada masing-masing tabel. Nah, setelah itu di sini saya ingin menjalankan 5 yang telah saya pelajari pada praktikum ini. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan untuk storage procedure, yaitu menampilkan stok barang di bawah 10. Nah, dengan cara saya melakukan codingan atau masukkan kode create procedure, cek stok minimal. Cek stok minimal ini nantinya untuk menamai output yang akan kita running sebelumnya. Dan di sini juga kita ingin menampilkan barang yang jumlahnya atau stoknya itu di bawah 10. Nah, 10 ini di sini opsional, kita bisa melakukan atau memasukkan berapapun itu. Contohnya di sini kita ingin lihat dahulu, misalnya kita di sini untuk storage procedure ingin menampilkan stok barang yang di bawah 100. Langsung kita running. Nah, setelah kita running, kita lihat pada bagian sini nah ini setelah kita melakukan running pada untuk mengecek stok minimal, di sini terdapat langsung storage procedure yang menampilkan stok barang yang di bawah 100. Nah, di sini terlihat kabel listrik dan juga cat tembok itu jumlah stoknya di bawah 100. Itu untuk kabel listrik 75 dan juga cat tembok 40. Nah, mari kita cross check apakah benar atau tidak pada tabel barang. Kita masuk data. Nah, di sini sudah jelas kode storage procedure yang kita jalankan itu sudah berjalan sempurna. Di sini juga terdapat contoh yang selanjutnya, yaitu yang kedua. Nah, baik, selanjutnya di sini untuk yang kedua yaitu join, yaitu menampilkan data barang yang keluar beserta nama gudangnya. Di sini kita lakukan terlebih dahulu inisialisasi untuk basic nama barang, G untuk nama gudang, TK untuk jumlah, dan juga TK untuk tanggal. Di sini saat kita melakukan running, di sini akan muncul output yaitu seperti ini. Itu barang yang keluar beserta nama gudangnya. Seperti barang yang keluar itu kardus dengan nama gudang yaitu gudang utama dengan jumlah 10 dan juga dengan beserta tanggalnya. Lanjut untuk yang ketiga itu untuk fungsi group by, yaitu total barang masuk per gudang. Setelah kita melakukan running kode ini bakal muncul seperti nama gudang dan juga total yang masuk ke dalam gudang itu sendiri. Seperti contohnya untuk gudang cabang A itu total masuknya tuh sebanyak 110, untuk gudang cadangan itu sebanyak 25, dan untuk gudang utama yaitu sebanyak 250. Selanjutnya untuk fungsi keempat yaitu subquery, menampilkan barang dengan stok terbanyak. Setelah kita melakukan
melakukan penginputan kode lalu kita running, ini akan muncul output seperti ini, yaitu barang dengan stok banyak dimiliki oleh Paku Baja dengan ID 4 dan juga untuk total stoknya itu sebanyak 500. Nah, mari kita lihat untuk datanya terlebih dahulu. Nah, seperti di sini juga ini sudah benar stok terbanyak barang yaitu dimiliki oleh Paku Baja dengan ID 4 dengan stok itu sebanyak 400. Dan yang terakhir di sini untuk fungsi yang kelima yaitu trigger, mencatat log saat barang keluar. Sebelum itu kita perlu melakukan pembuatan tabel terlebih dahulu, yaitu kita namai create table dengan nama log transaksi dengan ID dan juga aktivitas dan juga waktunya itu sendiri. Lalu kita coba running. Nah, setelah kita running bakal muncul tabel baru yang bernamakan log transaksi. Sebentar, kita coba refresh dulu. Nah, untuk tabel log transaksi sudah dibuat. Di sini terdapat untuk log transaksi itu sendiri, yaitu bertujuan mencatat log saat barang keluar. Nah, juga kita lihat barang yang keluar pada data yang telah kita input sebelumnya. Sebentar, kita refresh terlebih dahulu. Lomba-lomba. Wait, ini kayak ada error sedikit. Kita cek terlebih dahulu. Log barang keluar after insert. Nah, di sini nantinya akan terdapat ID log dan juga aktivitas dan juga waktunya. Seperti kita contoh saat kita melakukan transaksi dengan cara menambahkan atau melakukan transaksi keluar. Di sini terdapat ID transaksi yang keluar pada tabel transaksi keluar. Nantinya itu bakal terhubung pada log transaksi yang telah kita buat nantinya itu sendiri. Baik, di sini sebelum mengakhiri penjelasan master atau replikasi master to master, kita cek terlebih dahulu apakah data ini terupdate pada master yang kedua atau tidak, yaitu dengan cara sebentar. Nah, kita masuk pada master yang kedua atau komputer yang kedua. Nah, setelah kita melakukan ini, kita langsung saja masuk pada XAMPP dan juga masuk sebagai admin. Harusnya tabel-tabel dan juga database yang telah kita update tadi pada
komputer 1 itu juga bakal terupdate pada komputer 2 ini sendiri. Sebentar, mari kita mulai dan kita juga lihat terlebih dahulu untuk database inventory gudang. Nah, di sini terdapat beberapa tabel yang telah kita buat di komputer sebelumnya. Dengan kata lain, untuk replikasi master to master itu berjalan sempurna. Nah, sebelum itu kita coba lagi pada master kedua ini. Kita ingin membuat sebuah tabel terlebih dahulu dengan cara kita melakukan create tabel dengan nama coba-coba. Di sini mungkin kita isi seadanya saja karena ini tuh buat kita ingin mempraktekkan apakah ini berjalan sempurna atau tidak. Sebelum itu kita close terlebih dahulu, ini terlalu banyak. Coba. Right. Nah, create new table. Di sini coba-coba nama tabelnya sebut saja. Di sini kita ngisi seadanya saja. Nama varchar. Itu kita coba save. Oh, untuk lainnya di sini kita isi 100. Apa bisa? Di sini loading. Nah, pada master yang kedua kita telah membuat sebuah table yang berada pada database inventory gudang. Nama tabelnya itu sendiri yaitu coba-coba. Nah, mari kita lihat pada master yang ke-1 apakah terupdate atau tidak. Kita langsung login pada master ke-1. Sini kita refresh terlebih dahulu sebelum itu. Nah, di sini juga sudah terrefresh ya. Dimana saat kita menambahkan tabel pada komputer pertama itu akan terupdate juga pada komputer pertama. Dan yang terakhir kita ingin coba tambah data isi tabel pada komputer kedua. Mari kita tambah pada tabel yang telah kita buat tadi. Pada coba-coba kita langsung membuat insert dengan ini misalnya cobain. Sini kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini sudah ada ya untuk isi pada tabel coba-coba itu. Harusnya pada master atau komputer pertama itu juga terupdate untuk isi pada bagian tabel. Mari kita cek pada komputer pertama. Nah, di sini sudah terisi tabel coba-coba yaitu cobain atau yang telah kita buat tadi. Dengan kata lain, replikasi master to master ini telah berhasil kita jalankan. Mungkin sekian saja penjelasan pembuatan atau replikasi master to master yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dodi Fajar Julanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.